itu nanti apalagi ya, terus nanti 7 bulan terus baru kita punya tempat yang baru offline ya. Tuh, jadi kita online lagi back to COVID ya, kan mulai 2022. Gitu. Nah nanti kita bakal offline lagi. Oke, so itu aktivitas kita. Ada beberapa yang ketunda, kayak kemarin mau ada seminar sampai Revi nyata penuh, jadwalnya padat sekarang karena sudah sering berkhotbah di GBI Gilgal loh. Jadi kita, ya Revi Alam. Iya. Wadet banget sekarang nyata susah banget, sesusah itu. Dulu lebih gampang karena belum terlalu banyak khotbah di gerejanya. Sekarang kan sudah khotbahnya susah ya minta ampun. Iya, seingatku Gilgal ya rasanya gitu. Nah, terus susah, terus pacar Radi belum masih nego-nego, masih belum chat juga sih soalnya kelihatannya sibuk banget ya Badi pergi. Jadi masih sungkan untuk ngechat ya, sabar dulu kita cari momen pelan-pelannya. Yang pasti nanti ya, ini kita di tema di mana bulan introspeksi diri namanya. Wes, introspeksi diri. Tema bulan itu introspeksi diri. Jadi kita kan bahas tentang segala ketakutan, menerima diri sendiri dan lain-lain. Kita kan bahas itu selama 1 bulan gitu ya. Tapi rata-rata itu mungkin cuma 2 kali, 3 kali ya. Karena kan cuman, oh iya silakan pakai guys, manfaatkan. Ya itu 2 minggu. Mau kelesetan di situ ya boleh, nginep juga boleh di situ. Oke. Oh benar, manfaatkan aja. Oke, nah so itu kegiatan kita ya. Jadi Bible study kemungkinan 2 kali, tapi nggak tahu kapan. Jadi padat merayap kita. Tapi semua Bible study online, terus ada hangout juga di, aku lupa 2 minggu terus minggu lagi rasanya, hari Sabtu gitu. Gitu ya, kemungkinan di PTC or di TP kita jalan-jalan lagi. Oke, kalau nggak di BD Johnson sekarang, karena BD Johnson sekarang begitu banyak ini hiburan guys, ada go-kart, ada biliar, ada bowling, wih gending sih, kayak banyak banget hiburannya. Jadi kita bisa juga di sana ya, tergantung atau kita nonton, soalnya banyak film-film rohani juga rilis mari gini. Atau aku pernah lihat kayak beberapa film rohani mau rilis lagi. Apa ya namanya? Kakak, apa ya? Nah itulah pokoknya ada kakak apa nggak tahu. Hah? Apa ya nggak tahu aku, cuman ingetnya C depannya pokoknya C ya. Aku cuma lihat spoilernya aja. Nah itu ya, so itu jangan lupa dicatat tadi sharingnya, terus juga jangan lupa nanti. Gak nyangka saya kedatangan tamu ya. Oke, so kita mulai ambil posisi, kita akan bisa praise sama-sama, worship sama-sama, kita menyembah sama-sama. So aku minta yang minggu depan yang bisa offline, ayo jangan online. Yo offline, lebih asik offline guys. Udah deket-deket, 2 minggu lagi sih. 2 minggu lagi kita offline terakhir atau enggak tahu, antara terakhir atau enggak terakhir enggak tahu ya. Karena harus serah kunci terima tanggal 1 April. Jadi kita harus beres-beres meninggalkan tempat ini. Ya kita sudah setahun di sini. Wih cepat sekali kita setahun. Sudah hampir 2 tahun di, sudah 2 tahun nih di, belum ya? Hampir. Sudah dong. Ya sudah 2 tahun kan. Setahun online, setahunnya offline. Terus balik online lagi. Oke, so itu pengumumannya. Lama sekali pengumumannya. Nggak itu jangan lupa. Terus jangan lupa ajak jiwa di Bible Study, kita open public. Ya kita terus jangkau orang-orang yang unchurched, yang nggak bergereja. Gitu ya, kita bakal ke Komsel sini ya. Tuh, kita berbasis gereja ini sangat menguntungkan sekali. Gitu ya. Oke, so ayo berposisi ini kamu. Aduh, well kesayangan saya. Aduh, mulut deh. Nah, ini kan Nando yang sharing toh. Oh iya. Katanya mau sharing Nando. Katanya mau sharing kamu dari ini. Kalau Ruben kan sharingnya cuma kalau kepahitan aja urusannya. Tes. Nafasmu rek. Masuk situ. Tes. Keras banget suaranya. Iya. Tes. Nah, tes. So ya ini nanti semua alat-alat diperbarui semua. Jadi kita mau perbarui, kita mau beli mic baru dan lain-lain. Tapi ya nanggung guys, nanggung pol. Kita kan mau pindah juga, jadi mau online lagi buat apa kita beli ya, mendingan nabung. Nanti kita beli merek yang terkenal kayak Shure dan lain-lain. Kita juga persiapan untuk itu ya, kayak gitu. Jadi Sennheiser, aduh
bekas-bekas pelayanan sound begini nih, yang di-upgrade soundnya. Yang lainnya gak di-upgrade gitar, pokoknya sebelah gadus gitu. Oke, so... So ya ini ya pemain gitar juga di gereja, jadi jangan minder kamu, Ben. Dia masih profesional So, Oke, yuk kita doa. Yuk. Tuhan terima kasih buat hari ini kami rindu Tuhan untuk bisa sukacita dapat ini meskipun ini masih hari Senin. Awal dari segalanya kami rindu Tuhan untuk mendapat sukacita surga. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu juga dalam penyembahan. Kami rindukan Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus bertahtalah tempat ini. Kami rindu bersukacita, kami rindu senang-senang bareng bersama dengan Komsel ini Tuhan. Thank you Jesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tolong dong. Salah. Pak Denny silakan untuk memimpin gerakan di depan. Setuju gak teman-teman? Oh iya, suara gitarnya kedengeran gak guys? Kenapa harus kudus bukan? Lagu kebangsaan. Dengar? Halo, shalom, 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 shalom. Kedengeran Cevel, kedengeran cek Glory on cam, cek Grace on cam. Yuk, just now Jessica dan Felix. Aman semua? Kedengeran? Yuk, jadi mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Kita undang Konando aja dulu dah memimpin gerakan. Ayo Konando. Konando. Siap Konando? Siap. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Smile melompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh ya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita sama-sama berdiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berdiri dong. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.
Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Namanya yuk gantian Ko Denny sekarang, let's go. Mungkin Ko Denny ada mau gerakan janjian dulu mungkin buat lagu ini. Apa kira-kira? Oh iya, oke. Aduh, mati aku gak pernah begini soalnya. Siap Ko Den? Apa? Wis. Oke. Ini. Kita janjian ya. Saat nanti ada aku kata aku berlari, kita semua langsung gerakan lari di tempat. Oh, siap. Karena kita harus berlari dari masa lalu kita, betul? Seperti tema hari ini. Let's go. Oh. Sudah maka tak olehmu kenalmu itulah hari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku menuju harapan di depanku. Ku lupakan ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Luku telah dibantu dan aku aku telah ditebus olehmu. Itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu menuju harapan di depanku. Akan semua ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju harapan depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Udah. Endingnya mantap sekali. Weh, haleluya. Udah maksudnya begitu banget ya. Hembusan. Oke, semua aman semua. Cek Jose masih semangat. Cek Jose berdirinya sekali cuy. Jempol dua untuk Anda.
Kembali. Masuk untuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan, yuk teman-teman. Kita sama-sama datang. Untuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk benar-benar kita datang membuka hati kita ke Tuhan, membuka benar hati kita untuk Tuhan. Kita sembah Dia, yuk. Kita sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Untuk kita menceritakan segala sesuatu. Dalam lagi bercerita bersama-sama Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan. Kita ungkapkan segala bentuk apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Penyembahan ini, aku minta untuk teman-teman kita nggak ada yang berdiam diri, yuk. Kita sama-sama lebih dalam lagi, kita minta Tuhan hadir, kita ekspresikan hari ini. Kalau ada yang lelah, kalau ada yang mungkin kayak mengalami sesuatu yang masalah, kita cerita kepada Bapa kita di surga, yuk. Karena Bapa di surga selalu memperhatikan kita, selalu ingin untuk menjenguk kita, tapi pilihannya ada di kita. Apakah kita mau untuk menceritakan dan bertemu dengan Bapa, ataukah kita malah pilih menjauhinya dan memilih dunia? Mari kita sama-sama sembah, kita berekspresi, kita ungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, ku rindu Tuhan, ku rindu, ku rindu, ku merindukan Engkau, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Tuhan Yesus, ku mau menyembahmu. Haleluya. Sama-sama kita ekspresikan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ya Tuhan, ku sembah, ku merindukan Engkau. Yesus Tuhan, ku sembah, ku menyembahmu, ya Tuhan, ku sembah lebih dalam lagi Tuhan, bawa kami Tuhan, hadirlah di sini, kami merindukan Kau Tuhan.
sembah, ku menyembahmu. Oh. Haleluya, ku menyembah Engkau Tuhan. Teman-teman, yuk kita sama-sama yuk. Kita sama-sama datang ke Tuhan lebih lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi yuk kita ulangi. Kita datang kepada Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sama-sama lebih lagi kita katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Harap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan sekarang
teman-teman sendiri katakan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih dalam. Kita minta sama-sama seperti lagu ini. Kita minta Tuhan menjadikan kita lebih indah lagi, yang Tuhan pandang mulia. Tuhan isi hatiku, Tuhan isi hatiku, Tuhan. Mari sama-sama kita berbahasa roh, ya teman-teman yang sudah bisa kita berbahasa roh sama-sama. Kita minta lebih dalam lagi. Kita sembah Dia, kita menyembah Tuhan Yesus. Bentuk hatiku, isi hatiku Tuhan. Kau yang mengubah hatiku jadi baru, hidupku jadi baru. Kita rindukan Dia, mari sembah Dia. Kami menyembah Tuhan. Oh,
Tuhan Yesus itu sudah memandang kita indah, teman-teman. Tuhan memandang kita sebagai ciptaan yang indah. Karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu mari kita stop untuk kita mungkin ada yang gak terima dirinya, ada yang belum bisa lepas dari masa lalu. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan gak pernah memandang rendah sedikit pun. Tuhan selalu memandangmu sebagai ciptaan yang serupa dan seturut dengan gambarnya. Dan Tuhan mau untuk menjadikan kita lebih indah lagi dan dipandang mulia menurut Dia. Karena itu teman-teman, ayo kita sama-sama lebih lagi. Kita minta Tuhan untuk kita ikut rencana Dia untuk jadi ciptaan yang lebih indah. Pilihannya sekarang ada di kita. Mau kita ikut rencananya Dia, atau kita berdiam dan tetap terikat di masa lalu kita yang buat kita terpuruk. Karena itu teman-teman, mari kita sama-sama minta Tuhan untuk lebih lagi. Kita indah, lebih lagi. Jadikan aku ini, jadikan aku Kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sama-sama kita angkat suara, kita katakan lebih lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karya di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karya di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap
Sebab kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicara dari kami Tuhan. Apa yang jadi isi hatimu, Roh Kudus berkaryalah. Supaya apa yang keluar dari hari ini Tuhan, itu semua isi hatimu. Kami gak mau bergerak cuma atas nama Tuhan, tapi ajari kami bisa dapat sedikit dari apa isi hatimu. Kalau bisa kita bisa gali sebanyak-banyak Tuhan apa isi hatimu. Bila hati kami terbuka dan siap apapun yang keluar dari suara hatimu Tuhan. Dari mulutmu itu tak tertabur dari kami Tuhan. Seperti tabur di tempat tanah yang tepat, tanah yang subur dan bisa berbuah. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berbicaralah di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur sama-sama katakan amin. Oke, sorry ada beberapa kendala tadi gitarnya ya. Tiba-tiba langsung kayak bingung sendiri gitu ya. Gitu. Ini kelihatan, ini baru guys ya. Kelihatan kayak PDM sekali saya pakai begini ya. Ya apa lah ya. Boleh duduk guys. Ini makanya kok gini kelihatan semakin ini. Tapi it's okay, kasih applause dulu buat kita dulu ini dari awal. Nah, jadi ya dari awal yaitu mulai dari 2000 berapa ya? 2000 berapa kamu les dulu? 2023, ya 2023, enggak 2022 akhir, Desember. Nah, jadi kalau sedikit ceritanya dia dulu enggak ada, karena kita pengen ngebet ya. Aku tuh lumayan ambisius kalau sudah pengen sesuatu ya. Kayak gitu, jadi pengen segera, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kenapa enggak langsung dilaksanain. Langsung dilaksanain kayak gitu ya. So ya, jadi dia mulai dari situ sampai 2022 ya kan. Terus lanjut sampai akhir pertengahan 2023 terus putus ya. Kalau nggak salah. Ya kurang lebih segitu lah ya. 2003 lah, pokoknya 2003 putus, sekiranya ya puji Tuhan melayani terus terupgrade skillnya. Meskipun kita kita namanya belajar dari, kita itu memaksimalkan keterbatasan. Memaksimalkan keterbatasannya. So ya nanti ada lagi. Ya oke, jadi tema bulan ini tuh ini ya, introspeksi diri. Jadi kita perlu introspeksi diri. Sometimes kita tiba-tiba nyalain Tuhan, tiba-tiba kita nyalain yang lain. Tapi sebenarnya kita ada something wrong gitu ya. Jadi aku punya papa, ya gak mungkin kan gak punya papa ya. Oh gak punya papa nanti bingung, dari siapa kamu gitu ya. Nah so itu aku punya papa itu HP-nya itu udah 2. Ya, jadi kalau ini bukan sombong tapi satunya jelek kan gitu loh. Cuman bisa buat telepon dan SMS. Biasa papa-papa Cina itu nggak mau ganti HP. Paling alot gitu ya. Pak, sejelek. Dibuka YouTube aja muternya sampai 5 detik, 10 detik. Masih ngomong, enggak masih bagus nak. Kayak gitu. Muncak nah pengen tak buanting ya sungguhan. Kayak gitu ya. Nah, akhirnya ganti HP sungguhan. Pas dibeli langsung pada saat dibelikan langsung tiba-tiba ya mau. Kayak gitu. Dan terus ganti mamaku sekarang, baru bulan kemarin. Mah ganti HP ya. Nggak usah Den, masih bagus. Nggak bisa buka WA, nggak bisa buka YouTube. Cuman bisa telepon, terus cuma SMS. WA itu harus ditekan-tekan gitu. Itu baru buka WA-nya. Jadi aku bilang kayak, oh iya kayak ada orang tuh sing sangat-sangat kolot dengan kayak, sangat-sangat teguh dengan kayak ngerasa wah I'm fine gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa sing kayak gitu tuh pasti kalau ditarik ke historinya pasti ada satu didikan yang salah kayak gitu. So mungkin kadang-kadang ngerasa kayak gak apa-apa wajar orang tua, tapi banyak juga kok orang tua yang HP-nya iPhone kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa kayak ngomong HP-nya yang Realme iPhone itu iPhone kayak gitu tuh. Nah jadi maksudnya kalau aku lihat-lihat lagi iya kenapa ya banyak orang yang kayak gitu. Menurutku nggak semua papa-papa mama-mama Chinese kayak gitu kok kolotnya gitu. Akhirnya ketika aku coba searching ternyata ada satu hal yang menarik kayak gitu bahwa
didikan orang tua atau didikan pada saat kecil itu sangat duper ngaruh gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngomong parenting, ini bukan bagianku yang ngomong parenting gini ya. Rasanya perlu orang lain kok ngomong parenting ya. Tapi maksudku hari ini aku belajar bahwa karena ketika kita nggak bisa menerima diri sendiri, ternyata itu ngaruhnya itu ke depan gitu. Ngaruhnya itu beberapa step bahkan sampai tua itu tetap ada gitu loh. Ketika kita nggak bisa menerima diri sendiri itu dalam hal konteks apapun, kalau kita mau perbesar skop hari ini sedikit, kita ngomong tentang menerima kehidupan juga. Bagaimana kita menerima kenyataan. Sometimes kita akan ngomong kayak, loh aku kok dilahirno seperti ini ya. Sering kok kita terpojok, ini aku pernah ketemu juga orangnya kayak, kenapa ya aku dilahirno kok bodoh banget ya. Ini aku kasar bukan ya, karena itu memang dia ngomong sendiri. Aku rasa jadi orang terbodoh. Gitu. Kenapa aku dilahirno? Kalau papa mama aku broken home, kenapa aku dilahirno? Seringkali orang berhenti di kata itu. Makanya aku lumayan juga berpikir kayak, akhirnya dampak dari mereka kayak gitu, ada banyak orang yang seperti itu, dia gak bisa nanti untuk bisa pede. Gitu. Dia akan pede ketika dia punya satu skill. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang bisa menerima diri sendiri pada saat kecil. Jadi kalau dia punya satu kepintaran, dia akan sombongin kepintaran itu. Akan haus, akan pengakuan kayak gitu. Karena merasa dia itu tidak bisa terima pas kecil. Akhirnya dia mencari terus apa yang jadi keunggulan dalam dirinya. Ini psikologi yang ternyata kita cari research ya. Kayak gitu. Kita belum ngomong tentang Tuhan-Tuhanan dulu kayak gitu. Tapi maksudnya hari ini juga banyak orang yang insecure. Gitu. Tapi sebenarnya insecure itu bentuk kita nggak bisa nerima. Bagian dari apa yang kita punya. Ini ada yang diricu lah, saya rasa lebih gugup ngomong gini ya. Kayak ngerasa kayak, rasanya kayak seperti langsung, aduh terhakimi, saya enggak bercanda. Nah jadi, ya jadi ketika kita ngerasa kayak, duh banyak loh orang ngomong kayak gitu. Aku juga pernah ketemu orang yang mau bunuh diri pada saat itu semester 2, 3 kayak, aku kenapa ya, aku kok kaya raya. Kalian tahu, GoPay-nya 1 juta cuy. 1 juta GoPay-nya. Ditunjukin aku, dia sombongin. Dan aku punya saldo GoPay. Cepek, nopek lah ya, 100-200 lah ya normal. Dung, 1 juta langsung kayak, dikit ini. Bukan. Hah? Aduh, tolong dong. Saya kan beda dikit dengan Anda. Kurang ajar ditanya, tahun berapa? Gitu. Iya ya maaf, saya 24. Nah, jadi, mulutmu. Nah, jadi ini kayak gini kayak, 0,6. Ya memang itu semester 2 kapan ya? Berapa tahun lalu ya? 2 tahun, 3 tahun lalu ya. Ya nolnya banyak, 6 ya nolnya. Dia bilang dikit. Masih insecure. Bahkan aku lihat satu GoPay ku pakai pay later gitu loh. Jadi kayak maksudnya hari ini kita ngerasa bahwa kita lihat kayak, orang sudah nolnya banyak kok masih ngomong kok dikit ya. Papa mama aku gak sayang aku. Bahkan nolnya banyak. Ketika kita nggak bisa terima diri itu ternyata ngaruh banget dalam kehidupan kita. Jadi sometimes kita insecure. Apa ini? Tolong ya. Aduh mati aku Tuhan tolong. Kan dikit banyak itu relatif. Benar juga sih, benar juga. Ya, tapi maksudnya 1 juta. Kalau 1 juta, kalau 1 juta itu menurutku iya sih. Ya, tapi kan maksudnya bagaimana dia jadi anak tunggal. Anak tunggal yang pasti dicintai. Dia katanya punya pabrik. Kayak gitu. Ini gak umbar ya. Maksudnya kita ngerti bahwa orang sebesar itu masih ngomong bahwa ya papa mama aku gak sayang. Ibaratnya kayak gitu. Atau dia kadang, ya ini mencela-menceli sih. Dia bilang kadang mamaku sayang Pol. Tapi kamarnya berantakan. Kamarnya itu bau tengik guys. Soalnya gak ada makanan yang dibuang. Ditaruh di situ semua. Dijejer, aku masuk kamarnya tuh kayak, alhamdulillah, puji Tuhan Yesus, thank you. Kayak gitu ya, kalau bisa keluar itu dengan udara segar itu, ngalahin asap rokok. Sungguhan guys, kayak wow, ada yang Bekasi kemarin, dia bilang, ini loh Den, dengan bangga dia bilang, ini loh 2 hari lalu di sini. Kan bismillahirrahmanirrahim, orang kayak gitu ya kan, gitu. Jadi, mereka cuma haus akan pengakuan. Kayak gitu, mereka kan haus cuma pengakuan gitu. Lalu aku bilang, apa sih mau akui gitu, kamu sudah kaya gitu. Ya terus dia bilang aku stres. Pikirku apa sih mbok stresi, duitmu banyak. Gitu. Nilainya juga bagus. Gitu. Tapi dia keluar dari kampus. Karena di saat titik terendah enggak ada yang take care dia. Jadi dari situ aku belajar,
oh dia itu belum bisa nerima dirinya sendiri juga sebenarnya. Karena dia nggak bisa nerima kekurangannya dia. Dan usutnya usut, memang papa mamanya nggak take care dia sebenarnya, cuman desain duit. Kayak gitu, cuman desain duit doang, sejuta. Jadi ketika aku udah usut demi usut dengan teman-teman kosnya, akhirnya aku ngerti. Dia punya segalanya. Oke, aku selalu pegang ini sih. Ketika kita merasa punya segalanya, ternyata kita itu kehilangan segalanya kayak gitu. Jadi kayak kita ngerasa kita punya duit, kita punya relasi, ternyata kita itu nggak punya itu gitu. Kita nggak bisa memiliki itu gitu. Jadi kayak hari ini kita ngerasa akhirnya kayak aku kok kurang ya. Karena memang dari Hawa sendiri kan kalau kalian lihat ya pengen menjadi Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi iblis ini bermain dengan edit kata gitu kan. Kalau kalian baca di Kejadian 1 berkata gini, di Kejadian 3 kalau nggak salah, aku lupa. Gitu ya, dia bilang gini, semua dilarang kan, kayak gitu. Bahkan harusnya ngomong gini kan Tuhan, kayak semua itu boleh, tapi satu nggak boleh gitu kan, intinya kayak gitu. Kalau iblis berkata apa, semua nggak boleh kan, dipancing dia, kayak gitu. Nah sama, kita mungkin, sekarang kita seneng, wah muka aku good looking. Wah giliran lihat Nando, aduh, gak insecure aku. Karena sebenarnya mereka nggak bener-bener terima dirinya. Gitu. Jadi sehingga mereka akan menjadi haus akan penerimaan, akan haus menonjolkan, aku hebat loh, lihat aku. Supaya ada yang terima dirinya. Ini ngeri orang-orang kayak gini. Banyak ini disebut orangnya siapa? Caper. Nah, orang-orang kayak gitu ya, caper itu pasti sebagian besar. Karena mereka gak bisa menerima dirinya. Ada yang kurang tapi mereka tutupi. Nah jadi kalau misalnya dia digali, dia gak akan buka. Aku sebenarnya orang tuamu kayak gimana? Dia pasti bagus-bagusin. Dia gak bisa terima. Dia kan pasti denial. Enggak kok. Nah aku gini kok, dia tunjukin kayak gitu. Hartanya, dia tunjukin yang dari sisi lain. Tapi kok orang yang terima dirinya, kamu miskin ya? Iya aku miskin gitu loh. Ya kan maksudnya, ya pasti kan ngomong kayak, ya kenapa? Why not gitu loh. Hari ini kalau kalian ngomong, wah Godin banyak paylater. Iya memang. Itu fact-nya. Gitu loh, sampai dibilang kamu jangan pay later loh ya. Kita kokoku bilang kamu jangan pay later. Nanti ada permasalahan bank apa gitu. Ya kebutuhan hidup ya Pak. Gitu kan. Nah jadi intinya bagaimana hari ini kita menerima diri kita. Bahwa ternyata penerimaan diri itu bagian dari kita menerima anugerah Allah. Ya gitu. Jadi ketika kita bisa menerima dirinya kita sendiri, aku memang seperti ini. Ya kita kan bisa terima yang namanya kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kita gak bisa ngerasain apa sih kasih Tuhan dan lain-lain. Jangan-jangan dirimu belum beres. Karena kasih Tuhan yang paling keren, yaitu diri ini kita sendiri. Diri kita selalu unik men. Dan yang paling unik dari yang lain, karena dia hembuskan Roh Kudusnya pada saat buat kita. Jadi apa? Kalau memang kita hari ini kita berkekurangan, ya memang kalau kita perfect semua kita gak butuh orang lain. Memang kita itu seperti ada yang lobang gitu. Nanti ada orang lobang lagi yang masuk kayak gitu. Makanya itu namanya pernikahan gitu kan. Gitu. Dua menjadi satu kayak gitu. Bukan satu badan ya kayak gitu kan. Nah jadi intinya ketawa dong. Nah makasih. Maaf ya guys, memang saya punya penonton bayaran di sebelah sini. Oke. Jadi kalau saya ngerasa gak lucu tak tembak. Oke. Nah jadi bagaimana hari ini kita terima diri kita sendiri gitu loh. Karena kadang ya gitu aku fine kok. Pada saat dicari ternyata kepahitan. Ternyata selama ini kepahitan sama orang tuanya. Dia gak terima dirinya karena dia itu dilahirkan seperti ini. Sorry mungkin cacat dan lain-lain. Berkekurangan kebutuhan khusus plus atau apalah. Kayak gitu. Sometimes itu sih yang buat kita gak bisa bertumbuh. Dan kita terkerangkeng. Atau hari ini kita terkerangkeng juga dengan gak bisa menerima kenyataan hidup gitu. Kita gak bisa menerima semua nasib hidup kita gitu. Yang sudah kemarin udah lewat. Aku punya papa yang seperti ini. Punya papa broken home. Contoh, papa mama kalian broken home, sorry. Yang salah itu papa mama kalian masih punya hidup. Kayak gitu loh. Kalian punya chance untuk kalian berubah. Kalian punya chance untuk kalian gak mau seperti ini. Itu namanya kita menerima kenyataan. Tapi hari ini kita ngomong kayak, salahnya orang itu. Salahnya papa mama aku cerai, sekarang aku kayak gini. Itu kalian gak bisa menerima kehidupan kalian nantinya. Gak ada yang bisa disalahin ketika kita sudah hidup. Kita punya free will.
itulah salah satu Tuhan menghargai imago Dei atau gambar serupa dengan gambar Allah. Bagaimana cara Tuhan menghormati itu dengan kita punya free will. Hari ini memang kita dilahirkan dengan keluarga nggak sempurna. Mungkin kita dibantai pas kecil. Dikira dia itu main Mobile Legends, Dota gitu ya, dikepui gitu ya. Rasain ini, cia gitu kan. Makasih. Makasih. Nah, kita dipukuli, kita digampari misalnya. Loh, itu sudah masa lalu kita. Masa lalu itu cuma ngaruh di sekarang. Tapi sekarang itu adalah pengaruhnya masa depan. Jadi hari ini kalau kita nggak berhentikan sekarang, apa dampak dari kemarin itu akan terus domino efek. Kayak gitu, ke depan. Dan akhirnya kalian akan lakuin lagi ke anaknya kalian. Anaknya kalian lakuin lagi ke anaknya kalian kayak gitu. Jangan pernah nggak mungkin. Karena ketika kita nggak bisa menerima kenyataan bahwa memang orang tuaku seperti itu, emang kelakuanku dulu seperti sebejat itu mungkin. Kayak gitu. Kita nggak akan bisa berubah. Karena awal dari perubahan, pertobatan itu pasti dimulai dari sadar diri. Dari sadar diri kita ngerti, oh aku salah. Aku harus kemana? Kayak gitu. Menuju ke berbalik, lalu bertobat. Gitu. Jadi hari ini kita perlu mengenali, kita di posisi mana? Kita denial enggak? Ada orang-orang kudus datang ke kamu. Kamu ini saya sebenarnya kepahitan sama orang tuamu. Oh tidak. Waduh, itu orang-orang mencekno orang-orang kayak gitu itu. Sungguhan. Dia ngomong gini, kok aku ini salah apa ya? Aku kayak gini-gini, kamu merasa kepahitan? Oh enggak kok, mencekno orang-orang kayak ngono. Wes nanya, dijawab salah. Gitu ya, itu paling mencekno orang-orang kayak ngono. Ya, tapi kan namanya orang-orang yang mau bertobat ya, masa mencekno kon, masa ngono kan enggak mungkin. Tapi masa hari ini banyak orang yang denial bahwa dia itu salah. Bahwa dia itu belum bisa terima kenyataan dan hidupnya bahwa aku ini seperti ini. Aku ini pemarah. Ya kalian jangan lihat sekarang ya, dulu aku tuh pemarah banget sih. Sangat temperamental banget, kesenggol bacok lah gitu aja suka gitu ya. Pokoknya kalau aku lagi megang laptop terus kalian ngomong di saat buka aku rada mencerun, nah sudah habis kalian akan menerima nada yang buruk. Gitu. Kayak gitu contohnya. Jadi maksudnya di situ aku sadar aku ini pemarah ya sebenarnya. Yes, aku pemarah. Akhirnya aku tahu, oh aku salah. Aku pemarah. Yes. Akhirnya aku berubah. Karena gak cukup juga sadar diri. Ini banyak orang maling juga tahu kalau maling itu salah. Kayak gitu. Tapi kita gak bersampai situ gitu loh. Bahwa cara kita menerima diri yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri. Kalau kita baca Roma 12, itu akan ngomong tentang pembaharuan rohani dan jasmani kita. Gitu. Jadi di situ dikatakan kita buka dulu Roma 12. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu bukan menghakimi. Seringkali kita menghakimi gitu ya. Jadi sebenarnya ada sih, kita sebenarnya ngomongnya sebenarnya menghakimi yang buruk dan yang baik sebenarnya. Cuman kalau kita sering pakai, banyak orang juga sharing pakai, itu namanya menilai. Kayak gitu, kalau menghakimi yang baik itu disebutnya menilai gitu ya. Karena konotatif nadanya ini rada negatif gitu ya. Jadi pakai menilai. Nah, jadi berkata gini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan perbaulah akal budimu. Pembaruan budimu. Oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Pakaian akal budimu untuk berubah. Tuhan berkata kayak gitu, jangan serupa. Akal budi buat apa ya? Untuk mengenali kita gimana hari ini. Di sini ada beberapa section sih ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang diri sendiri. Ya kita gak bahas yang itu. Tapi hari ini aku cuma ngomong bahwa kalau kita baca ke bawah-bawah, nanti kita kan ngerti bahwa mengenali itu bukan menghakimi. Oh aku orangnya seperti ini. Tapi jangan cuma gitu, jangan bilang ke orang, ya aku memang orangnya seperti itu. Gak bisa. Tuhan berkata kamu adalah ciptaan yang baru. Dan tugas kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu kekristenan bukan? Kalau hari ini kita berhenti, aku memang orangnya seperti ini. Ya kita menghina Tuhan juga dong. Apa bedanya? Berarti Tuhan ciptakan memang kayak gini dong. Tuhan minta kita semakin diperbarui. Tapi Tuhan berkata jangan serupa dengan dunia ini. Nanti kok versi BMK-nya lebih bagus. Kayak gitu. Oleh anugerah Allah yang sebenarnya artinya oleh kuasa Tuhan. Kayak gitu. Kita diubahkan. Tapi hari-hari ini orang juga minta instan. Tuhan ubahlah aku. Wah pengen tiba-tiba bisa bangun tiba-tiba bangun gak pemarah. Gak bisa bocai. Kayak gitu. Lu kok pengen berubah hari ini harus pakai akal budimu. Kamu harus kenali, aku ini orangnya seperti apa. Kayak gitu. Aku orangnya kayak, aku pemarah deh.
Aku belum bisa terima fisikku deh. Ya udah, gak usah diumbar-umbar, gak usah kayak, oh this is my bed, wah gitu. Kalau Nando biasa gitu, my bed, gitu ya, my bed. Kalau misalnya kalian ngelakuin salah, oh itu, sorry itu memang keburukanku. Gak berhenti di situ, kayak gitu. Seringkali kita cuma mengenali doang, dan kita jadikan tameng untuk kita berbuat salah. Itu namanya kalian cuma sadar, bukan menerima. Gitu. Nanti aku jelasin kenapa menerima itu penting, bukan hanya sekedar sadar. Gitu. Jadi mengenali itu bukan judgement. Mengenali itu bukan mengasihani diri sendiri. Nah ada juga kayak gini, kenapa ya aku dilahirin kok gini sih. Banyak sih orang kayak gitu. Kenapa sih papa mama begini, terus adu nasib pula. Papamu begitu enggak? Nah, aku sering gitu sih, ketemu orang-orang kayak gitu. Enak koko ini enak, keluarganya lengkap. Kira papa mama aku tengkar terus ya harinya, gak enak juga. Kayak gitu loh. Jadi kita gak bisa tuker nasib. Kalau kita baca nanti di Roma 12 ya, Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas yang kita. Jadi pembaruan Tuhan ini sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Jadi kita gak bisa juga comparing. Dia kok umur segini sudah ini ya, sudah punya mercy ya. Wah aku kok naik becak ya kayak gitu misalnya. Nah makasih. Maaf ya itu memang penonton bayaran. Biar suasananya lebih hidup. Oke, nah jadi kayak hari ini kita nggak bisa cuma ngomong aku kok seperti ini Tuhan, aku seperti ini. Hari ini jangan tuntut Tuhan gitu. Hari ini berubahlah. Ketika kalian udah mengenali, ya itu kalian terima dulu, kalian telan dulu pil pahitnya. Aku orangnya pemarah ya. Aku orang ini nggak bisa, aku terjebak masa lalu ya, belum move on contohnya kayak gitu. Waduh. Agak pernah ngerasain sih ya, belum move on sih. Ngenyak sekali gue yomin terakhir. Iya sorry. Nah jadi nggak bisa mengasihani diri sendiri. Itu sama aja kita membuat iblis tuh semakin seneng. Coba percayalah ketika kalian mengasihani diri sendiri, di otakmu lah akeh isine. Omongannya lah banyak. Ya kamu ini bodoh. Ya kenapa ya orang tuamu kayak gini? Orang tuamu ini salah. Orang tuamu ini. Oh, dia geser dikit badannya atau gimana. Kan kamu jadi kayak gini kayak gitu. Jadi iblis akan nambah-nambahi seperti Hawa. Hawa dan iblis kayak gitu loh. Dia kan terus ngedit omongannya kita. Gitu. Yang membuat kita enak. Paling dramatisir sesuatu tuh enak. Gitu. Tapi itu nggak akan menambah sehasta dalam hidup kita gitu loh. Kalau kita hari ini mau berubah, just know apa yang kamu tahu, apa yang dirimu itu seperti apa, gitu. Jadi, tapi mengenali itu bukan hanya untuk sombong dan berpuas diri, asik. Jadi seringkali orang kan ngomong gini kan kayak, aku ini pintar, wah. Ada orang bilang gini, orang itu loh teman aku karena aku pintar. Banyak loh orang-orang kayak gitu. Karena mereka insecure. Aku gak mau kelihatan jelek, aku tunjukin. Ada banyak, kalian temuin aja di kuliah-kuliah pasti banyak. Kayak gitu. Jadi di Roma 12 ini berkata, ayo berubahlah oleh karena kasih karunia Allah. Sesuai dengan kapasitasmu, gunakan akal budimu. Gitu, untuk kamu berubah. Jadi hari ini gak berhenti kita cuma minta, tapi pasti ada proses. Gitu. Makanya aku bilang mengenali gak cukup. Mengenali itu untuk kamu tahu mana yang kamu rubah. Sometimes mengenali dari orang-orang kudus, misalnya teman-teman rohanimu, teman-teman pelayananmu, leadermu, pokok rohanimu, whatever, kakak komselmu. Dari orang-orang teman-teman rohanimu juga. Nah, jadi dari situ kita bisa paham. Ya, jadi kita bisa paham, oh aku seperti ini orangnya. Sampai situ dulu. Itu kali sudah mengenali diri sendiri. Tapi belum menerima. Gitu loh. Bagiku kalau kita menerima sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dikembangkan. Kalau kita terima duit kita pasti beliin sesuatu. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan ketika kita setelah menerima. Seringkali orang berhenti ya udah aku pengen terima, aku pengen berubah. Seperti kayak orang kaya itu yang kepada Yesus. Apalagi yang bisa aku lakuin untuk bisa sempurna. Pengen ini cuma pembuktian. Tapi hari ini ketika kita menerima hari ini, anugerah Allah contohnya. Kita ngerasa, oh ya aku dibantu sama orang hari ini. Hari ini kita mau enggak effort untuk berubah. Jadi ketika kita menerima, itu enggak akan berhenti cuman, oh iya aku seperti ini. Itu bukan menerima, itu sadar. Menerima pasti ada aktivitas berikutnya.
kita terima duit, ya jadi duit lagi kalau kita investasi. Seperti keselamatan kita terima dan namanya kerjakanlah keselamatanmu. Dengan takut dan gentar di Filipi. Nah sekarang juga sama gitu. Kalau hari ini kita ngerti bahwa kita ini orang pemarah, ya do something. Tuhan berkata, ya kerjakanlah. Ya, gitu. Jadikan semakin serupa dengan aku, dengan Bapa. Ya gitu. Itu tujuan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau kalian baca di Roma ini juga gitu. Ya senangkanlah Tuhan. Kayak gitu intinya. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan tentang dosa enggak dosa. Terlalu simpel sih. Ngakuin ini dosa enggak ya? Ngakuin dosa enggak ya? Kayak gitu. Nah, kalian sudah, kalau kalian tahu tapi kalian enggak mau berubah itu ya salah. Kayak gitu. Jadi enggak usah main tentang dosa-dosaan. Karena dosa itu kan melenceng dari apa yang Tuhan mau kan. Dosa dari visinya Tuhan kayak gitu loh. Hamartia, waduh selalu ngomong ini aku. Misalnya hamartia kayak gitu loh. Jadi intinya bagaimana kita hari ini benar-benar sadar, oh aku orangnya seperti ini. Tapi kita harus juga tahu kebenarannya. Jadi sebelum kita mau berubah, kita tahu dulu kebenarannya apa tentang apa yang kita rasa. Contoh, kita ini Efesus 1 ayat 4 BMK berkata gini, kamu menjadi milikku yang khusus. Kayak gitu. Dan kudus. Itu setnya Tuhan ketika menciptain kita. Coba itu, sebab di dalam dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebenarnya supaya kita kudus dan tak bercacat. Ini sebenarnya dikatakan kok BMK menjadi miliknya yang khusus. Kayak gitu. Dan kudus. Wow, itu so sweet banget. Kita buka Yesaya 43 ayat 4. Coba sekarang. Ya, wes, senang sekarang. Ini harus belajar dari Nando nih biar cetak-tak nih. Oke, oleh karena engkau berharga dan mulia. Oleh karena berharga kecil sekali ya. Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, gitu. Aku mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Roma 5 ayat 8, aku menunjukkan kasihnya dengan aku mati di kayu salib ketika kita masih menjadi pendosa. Efesus 1 kalau kalian baca itu semuanya identitasnya kita. Kita ditebus, kita ini sebenarnya apa? Yang dikasihi. Ini salah satunya kan Efesus itu. Banyak, kita identitasnya banyak. Orang yang diselamatkan, orang yang dikasihi. Jadi sebenarnya hari ini ketika kita nggak bisa terima diri ini kita, kalian masih denial, enggak kok. Keraslah hati kita nanti. Kita yang rugi. Hari ini kalau kita mau benar-benar ngubah masa depannya kita, ya terimaan dulu dan ubahlah dulu sifat dasar kita dulu. Bisa enggak bisa. Kayak gitu. Hari ini ketika kita cuma ngomong, aku orangnya pemarah. Ya hari ini kalian tahu kebenarannya, kita harus saling mengasihi. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan kalau kamu gak bisa mengasihi sesama? Gak bisa. Hari ini sudah diskakmat semua sama Tuhan. Sifat buruknya kita. Kita pemalas, hai sesemut, lihatlah sesemut gitu, hai pemalas. Hari ini kita gak bisa kena skakmat kita untuk kita gak berubah. Apalagi sombong, Tuhan benci dengan orang sombong. Dia, kalau bahasa asli ini gini, dia berbeda arah sama orang sombong. Kayak gitu. Orang yang gak maafin, Tuhan berkata, kamu gak dimaafin juga. Jadi kita sudah diskakmat, hari ini kita gak bisa terima apa. Hari ini kita ngomong, ya aku orangnya memang cepat-ceplos. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Kamu gak bisa benci sesaudaramu. Kayak gitu. Hari ini, ada yang bilang gini, ini kejadian banyak sih. Wah semua bisa aku lakukan. Kecuali satu ini loh, ngampuni orang ini loh. Ini aduh kurang ajar kiare. Sungguhanku hidup matiku gak akan aku ampuni. Ada orang kayak gitu. Sayangnya sampai orangnya meninggal juga gak diampuni. Aduh gak ada selesai itu. Kalau masalah gitu gak clear itu susah. Tapi hari ini kita harus ingat bahwa kita gak ada bedanya dengan orang itu gitu. Kalau misalnya kita gak bisa ngampuni, ya Tuhan kok bisa ngampuni kita. Kayak gitu. Gak ada alasan untuk kita gak bisa ngampuni orang itu. Mungkin kita gak bisa terima. Harusnya gak gini kok, sekarang aku susah harus ngerawat nenekku misalnya. Ya gak ada nenekmu kamu gak lahir. Kok nenekmu gak besarin mamamu? Ya kamu gak lahir. Jadi kenapa kita gak bisa baik dengan orang? Gitu. Jadi seakan sebegitu banyak skakmat yang Tuhan kasih ketika kita gak bisa menerima semua kenyataan ini. Karena sebenarnya gak seburuk yang kita pikir kok sebenarnya. Tapi karena ada yang namanya diagnosa. Seringkali kita mendiagnosa. Jadi mengenali diri sendiri bukan gini kayak, aku orangnya pemarah, aku orang seperti ini. Terus dia bilang gitu, aku ini orang pemarah weh, aku orang weh. Gak bisa, aku orangnya pemarah kayak gitu.
My bad tuh kata Nando. My bad, itu my badku. Gak bisa. Terjadilah seimanmu. Gitu loh. Makanya mengenal itu bukan diumbar-umbar. Mengenal itu just untuk dirimu. Kayak gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Outputnya harus baik. Kayak gitu. Jadi Eman ketika kita cuma di posisi seperti ini. Kita hari ini masih kepahitan. Apa sih yang buat kita gak bisa ngelepasin? Bukan kayak, kok dia ini enak gitu. Tapi enak, aku juga gak enak ngurusi utang, mau bayar. Kayak gitu loh. Siapa orang punya masalah sendiri. Hari ini kita punya kapasitas masing-masing gitu loh. Kalian bisa ngelewati fase ini. Kalian bisa balikkan nasibnya kalian. Bisa. Kehidupanku gak semulus itu. Tiba-tiba papa mamaku jatuh ekonominya. Baru-baru ini. Ya gitu. Sebagian orang yang tahu lah. Kayak gitu. Apalagi dengan bangun apart yang semahal ini. Kayak gitu kan. Ini jangan ngomong, ya kan murah. Ya enggak, bagiku mahal. Sangat mahal. Gitu ya. Jadi seringkali ya itu. Server keuangan habis, gak bisa persembahan di gereja. Kayak gitu, kok angkat amplop ya kosong amplopnya. Kayak gitu, ya enggak Tuhan. Kepersembahan. Loh, lupa ada yang segereja. Enggak, soalnya kiris. Peleter. Peleter katanya. Jadi pakai Shopee peleter loh. Aduh, jelek. Enggak ya, gitu. Jadi kayak bagaimana hari ini di titik di mana aku tuh pun enggak bisa ngasih persembahan apa-apa. Gak bisa perpuluhan, gak bisa persembahan, gak bisa apa-apa. Gitu. Aku bisa mendramatisir, aduh aku gini ya. Aku kok gagal terus dalam bisnis ya. Gini, bisa-bisa aja. Aku ini orangnya ceroboh misalnya sampai dipecat sana sini. Bisa aja. Aku sampai dipecat, aku dipecat pada saat itu di 2000 berapa? 23 ya? 22 awal. Iya loh. 22. 2022 aku dipecat tiba-tiba. Katanya kurang kualitasnya. Ya. Bahkan aku udah kerja dan siang dan malam seperti merenungkan firman. Haleluya. Kerja sambil gini. Kejadian 1 ayat 1. Nah bercanda. Nah boleh Feli sesat. Oke, nah goyang langsung. Maaf. Nah gitu ya, jangan marah. Oke, jadi seperti itu ya guys. Jadi dimana pada saat itu aku juga mikir kayak, gak bisa terima. Bahkan aku dari kecil gak bisa terima semuanya. Dari fisikku, dari bagaimana, apa sih yang saya tak banggain, gak ada. Isinya pornografi aja. Dari SD sampai SMA. Nilainya remedi ya semua. Kayak gitu loh. Remedi ini gak sekali, 3 kali, 4 kali kayak gitu. Tuh kalau saya dibanggain. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya hari ini kita ngomong bahwa, kamu mau sampai di titik mana? Kayak gitu loh. Di saat aku ngerti bahwa nilaiku gak ada yang bagus. Aku cari apa sih passionku. Dan ketika aku ketemu coaching aku belajar di situ. Aku gak mau berhenti. Bahkan aku sampai dicap sama mamaku ya, sama guru lesku pada saat SD. Ini anak manja. Waduh di depanku ngomong kayak gitu. Ini anak manja. Ya, saya besarnya jadi apa ya Bu? Itu rasa hati kayak sereng gitu ya. Permisi. Numpang nyilet, seret. Dengan rasa kayak gitu. Jadi kayak makasih. Seneng aku hari ini. Kasih. Nanti happy papi 1 ya. Jadi maksudnya intinya adalah gitu. Jadi kayak, tapi di situ gak mau. Aku buktiin lah. Aku gak mau kayak gini. Aku gak berhenti sampai titik ini. Aku tahu aku kayak siapa apa. Aku ngerti. Apa gak mau berhenti di sini. Aku tunjukin pada diriku sendiri. Dengan bantuan, ya belum bantuan Tuhan sih itu masa itu ya. Masih ya KTP lah. Kalau ada Doraemon mending Doraemon gitu ya. Nah jadi intinya kayak terus akhirnya SMP bisa banggain. SMA bisa banggain dan terakhir di kuliah bisa lebih membanggakan orang tua. Kayak gitu. Sampai di titik yang kemarin gak bisa bayar ya. Tapi gak bisa bayar ya apa. Kayak ya aku mau dramatisin gimana. Aku sampai nangis cuy di kasur. Sungguhan. Bukan lagi dramatisin. Sudah memang benar-benar kepepet. Karena utang sana sini. Deadline udah deket. Harus bayar. Gak punya uang. Semua project mandek. Udah. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat cuma di kasur. Kayak gitu loh. Kerja sambil nangis. Nah gue andalan Immanuel. Udah begitu doang aja. Gitu. Ada. Sampai aku doa juga nangis, Tuhan aku butuh duit kayak gitu. Aku sama Tuhan tuh jujur ya rasanya. Kayak aku pelong-pelongan kayak aku butuh duit gak bisa kayak gitu.
ya aku gak akan terima nasib begitu aja. Aku memang tahu dan itu fun fact-nya, itu memang faktanya seperti itu. Fact-nya seperti itu, tapi aku masih ada harapan Tuhan untuk bisa membalikkan ini. Dan puji Tuhan hingga detik ini semuanya beres kayak gitu. Satu persatu, ada saksi matanya Feli ya, satu persatu dibalikkan, satu persatu, satu proyek mulai jalan lagi. Ada halangan, aku Tuhan tolong aku, ketemu lagi solusinya. Dan memang satu persatu selesai hingga detik ini. Kayak gitu. Dan intinya kita mau terima diri kita sendiri enggak? Terima nasib kita hari ini. Kalau nerima pasti do something. Pada saat itu aku juga sambil nangis-nangis do something. Kerja sampai jam 4 subuh. Jam 3, jam 2, kadang bareng Feli. Untuk testing dan lain-lain, untuk kerja bareng. Di Discord bahasanya masih ingat. Susah-susah, kadang aku teriak, Tuhan sakit punggungku. Tapi kok kamu membalikkan keadaan, kamu harus berubah. Kamu harus do something extra effort. Kalau misalnya masalahmu 2, kamu sekarang minus ya, kamu harus berikan effort 4 biar plus. Kayak gitu loh. Gak bisa berubah itu gak bisa minta dari Tuhan toh. Oleh kuasa Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan yang kerjain semuanya. Ada bagian kecil, itu bagiannya kita. Tapi bagian kecil kita ini kadang juga bagian besar banget ya rasanya. Kayak menderita, sakit hati, nangis-nangis sobat berubah. Tuhan gak pernah ngomong kok, kalian harus tegar kok berubah. Enggak. Tuhan cuma minta serupalah dengan aku. Nangis-nangis so. Daripada kalian gak bisa nangis, mending nangis. Kayak gitu. Jadi hari ini ketika kita sudah mengetahui kebenarannya, hari ini kita sampai di titik mana? Kita bakal terima nasib, aku orangnya seperti ini. Yang in the end akan domino efek terus. Dia tenang nanti kelihatan. Setiap hari gak kelihatan efek-efeknya. Ya kalian semakin keras hati. Tapi hari ini kalian harus berubah. Sadar gak cukup, berbalik gak cukup. Bertobat, berlari yang cukup. Terus mengejar Tuhan. Karena pertobatan itu bukan berhenti melakukan kan. Pertobatan itu kembali ke visi Allah. Apa yang Tuhan mau lah intinya kayak gitu. Jadi hari ini Tuhan maunya kamu berlari. Tuhan maunya kamu menyenangkan dia. Roma 12 kamu baca nanti. Gak cukup waktunya. Kayak gitu ya. Jadi intinya hari ini sampai di titik mana kalian gitu loh. Kita buka satu terakhir cerita Yohanes 9. Jadi hari ini kita jangan salahin siapa-siapa. Kalau kalian broken home, sorry kita ini kayak gampang sekali kalau ngomong gitu ya. Tapi kalau hari ini kalian broken home, kalian punya kesempatan untuk ngubah nasibnya kalian. Aku dari titik minus, bener-bener minus guys. Kayak gitu tuh. Ada satu cerita sebelum itu minus banget. Kayak gitu. Bener-bener. Terus gara-gara cuman gak tahu caranya apa. Trading tuh baru-baru nutup semua nih. Gak ngerti caranya gimana. Gak tahu. Cuman denger suara kayak kamu belajar ini. Belajar ya nutup semua utangnya. Jadi sometimes kalau kita mau, ya intinya gini loh. Kalau hari ini kalian gak mau. Kalau kalian minta rebahan. Terus kalian diubahkan, itu gak ada bedanya kalian membuat Tuhan itu jadi pembantu gitu. Kalian harus do something sesuatu, kalian ini dibantu. Sadar diri guys, kita ini dibantu sama Tuhan. Jadi Tuhan akan kerjakan dan Tuhan akan membantu kita untuk effort. Jadi bagiannya kita pun dibantu Tuhan sebenarnya. So kita harus sadar diri kita ini siapa. Jadi kita perlu berubah, ambil do something langkah kecil dulu. Aku orangnya pemarah, ya udah aku harus ambil do something apa. Dipakai pikirannya kita mikir, akal budi kita pakai. Apa yang bisa kita rubah? Kayak gitu. Yohanes 9 sudah. Nah waktu Yesus lewat, lalu ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ya, oke, nyanya ketinggalan lahirnya. Murid-murid itu bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta kayak gitu. Nah ini orang-orang kemesok biasanya gini, ini orang kok miskin Tuhan, ini kenapa ini kayak gitu. Kita tanya kadang kita suka gosip ya, saya teman-teman gitu gosip, loh, kok pembohong banget ya jadi orangnya. Nah sama kayak gini, mungkin murid-murid juga gitu lagi nyikut-nyikut gini ya. Kok buta ya? Bahkan orang buta ya banyak. Kenapa ya orang ini sih dihakimi? Aku gak ngerti. Kasian, apes sih orang ini. Apes, dicatat Alkitab lagi. Dibaca beberapa generasi. Orang buta itu banyak loh, sungguhan. Jejer guys, orang kusta, orang buta itu banyak. 10 orang kusta aja tercatat. Orang buta apalagi. Orang buta gitu saknoe. Aduh, aku jadi kamu tak salami nak. Gitu ya. Makasih. Nah jadi lanjut ya.
Nah, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi hari ini aku selalu berpikir kayak gini, kalau hari ini kita punya kekurangan, hari ini kita dalam keadaan yang kita gak bisa terima. Kita pertama harus syukuri dulu sih. Kita masih di titik itu karena anugerah Tuhan, Ebenezer ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan itu selalu mereka-rekakan yang baik. Di tengah-tengah ketidakbaik-baikannya kita. Di tengah-tengah kesalahan pilihannya kita. Tuhan nyuruh universitas A, kita masuk universitas B. Dengan embel-embel Tuhan. Tuhan berbicara kepadaku. Wes. Bahkan iblis yang ngomong. Nah jadi makasih. Jadi hari ini tapi di saat kita salah, Tuhan sedang mereka-rekakan di saat kesalahan kita yang sekarang ini. Untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal. Menurutku, untuk mendatangkan kebaikan. Nah menurutku itu satu hal. Tapi ya, jangan lupa embel-embel belakangnya ya. Yang mengasihi dia ya. Jangan comot-comot Alkitab itu. Jadi kayak intinya, hari ini kalau kita mau benar-benar kita harus bersyukur dulu sih. Kayak Tuhan thank you. Meskipun kayak gini keadaan yang aku gak bisa terima. Tapi percaya kayak Yusuf. Yusuf itu Tuhan itu selalu mereka-rekakan baik di tengah-tengah kesalahannya orang. Kesalahannya anak-anak buahnya, anak buahnya. Saudara-saudaranya dibuang ke sumur. Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik. Dijual jadi anak kesayangan di rumah Potifar. Masuk penjara karena kesalahan istri ini. Sing salah Yusuf. Cowok itu selalu salah ya. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayak masuk penjara jadi anak kesayangan. Naik jadi wakil. Jadi maksudku Tuhan itu di saat kita salah Tuhan rekakan yang baik lagi. Di saat salah Tuhan rekakan yang baik lagi. Syaratnya Yusuf baik sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Dibimbing langsung sama Tuhan sifatnya. Makanya dia dari awal yang sombong jadi gak sombong. Kayak gitu dia bisa berkata kayak itu. Kamu reka-rekakan yang buruk. Tapi di saat intinya yang aku dapat tuh bagus banget sih. Di saat kamu merekakan buruk, di situ juga Tuhan yang sama, di waktu yang sama Tuhan merekakan yang baik. Jadi hari ini kita mau fokus yang mana? Kita dramatisin, aduh uangku 0, wah gitu ya, paylaterku banyak. Atau hari ini kalian muter otak, Tuhan kita diskusi sama Roh Kudus. Roh Kudus hari ini apa? Itu pribadi yang penting guys Roh Kudus itu. Jadi kita tanya Roh Kudus siapa? Sering kali kok aku udah paylaterku udah deket, Tuhan ngakal ini gimana? Kayak gitu ya. Tuhan ini apa cara membayar? Roh Kudus apa ya Roh Kudus? Ada caranya. Sama, aku ini orangnya ceroboh Tuhan, ini apa ya? Dan fun fact-nya ya anak-anak rohaniku itu semua pengingat semua. Kayak gitu, jadi kayak sing baru telepon, makan gitu. Tiba-tiba gitu, baru tidur kayak gitu. Jadi kayak selalu Tuhan kasih solusi ketika kita mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali ketika kita cuma nerima, aku memang orangnya gitu, aku aneh, aku freak gitu misalnya. Aku orangnya memang gampang menghina orang, berhenti di situ, itu cuma namanya sadar. Belum menerima. Kalau menerima itu tahu tapi berubah. Itu pasti menerima. Kita menerima duit ya mungkin kita biarin. Jadi kalau kita hari ini mau menerima ya terimalah. Aku memang orangnya seperti ini tapi aku gak mau berhenti di sini. Ini sudah rencana Tuhan, seizin Tuhan. Oke aku terima Tuhan. Thank you. Tapi jangan berhenti di sini. Jadi kita berubahnya dengan rasa cukup dulu. Rasa cukup dan rasa puas itu sedikit berbeda ya. Kita cukup dulu. Ya thank you Tuhan sampai titik ini. Oke dari sini kita berubah. Tapi harus ada something lagi Tuhan. Aku harus punya istri 5. Oh salah. Gak boleh gitu Ben. Barusan tadi ngomong. Aduh. Gitu ya. So itu yang aku pengen kasih tahu hari ini. Jadi bagaimana kita sudah tahu mengenali diri sendiri. Mengetahui kebenarannya. Baru kita bisa berubah. Kalau hari ini kita gak tahu kebenarannya kita gak berubah. Kalau hari ini kita kenali tanpa kita judgement. Jangan mau didiagnosa sama orang lain. Kamu seperti ini ya dihakimi, kamu seperti ini. Ya berubahlah ya dah. Kayak gitu loh. Jadi fokus apa harus dikenali diri kita sendiri. Aku terakhir mungkin aku cerita bahwa aku dari kecil tuh gak bisa terima fisikku guys. Ngerasa kayak paling gak pede kalau foto. Nah semuanya bagus-bagus semua di foto baju putih. Aku kayak kayak dokter gitu ya di situ. Kayak kok pakai jubah outer putih itu kayak dokter gitu loh. Kayak aduh, kok gak ada yang bagus outer buat aku. Kayak gitu loh. Jadi sampai gak mau, sampai kuliah gak bisa terima. Setiap kali, aku soalnya pernah dibully juga dulu pada saat SMP. Ngomongnya, ayo foto-foto kayak orang memang ngefans gitu ya. Tapi katanya temanku, sahabatku, kamu dibully di medsosnya, di Twitter. Waduh, itu langsung kayak, oke, tapi hatinya kayak dirobek-robek gitu.
Dari situ nggak pernah pede lagi, nggak bisa terima diriku. Karena nggak make it deal dengan diriku sendiri, nggak bisa berdamai, kayak gitu. Jadi di saat satu waktu aku mikir, ya kenapa sih kok nggak berdamai dengan ini aja? Toh ya kamu nggak bisa ngubah apa-apa kok. Toh ya kamu nggak berdamai juga nggak menambah sahasta. Kayak gitu, kamu berdamai menambah sahasta, nggak berdamai nggak nambah sahasta. Hari ini kalian punya kepahitan, kalian nambah sahasta enggak? Pikir aku cuma gitu sekarang sih, kok aku do something ini menambah sahasta enggak? Aku ngomel-ngomel ke Ruben contoh, menambah sahasta enggak? Oh dia jadi lebih bertumbuh ya, aku ngomel-ngomel. Tapi kalau aku cuma ngomel ego ya mending aku diem. Aku sing rugi tenaga. Jadi hari ini kita sampai di titik yang mana? Kayak gitu, kita di titik yang sudah benar-benar pengen berubah atau berhenti di sini. Cuman berkata kayak, ya aku nggak bisa. Aku memang orang jadi seperti ini, sulit. Tapi hingga detik ini aku terima. Sampai Tuhan aku mau terima diriku. Dan caranya Tuhan itu paling, kok bahasa manusia itu mencakno. Gitu. Kayak sometimes ada orang itu ya, dulu pas online, itu pakai PP muka aku semua belakangnya. Virtual background pakai muka aku semua. Jadi kayak, ini nyerang traumaku lagi, insecureku lagi nih. Tapi lama-lama, biasa juga ya, lihat ya. Oke. Terus di satu titik Tuhan ngomong open cam ngomong sekarang. Wah itu keras sekali. Itu pertama kali PT online ya, PT kampus online. Gak ada yang mau ngomong open cam, kayak gitu. Dia open cam, melihat muka sendiri, aduh, kayak gitu. Pertama kali diizinkan sharing di PT online ya, lihat muka aku besar kan itu kan di highlight kan itu. Wis, kayak, Tuhan tolong lewatkan cawan ini daripada aku, kayak gitu. Kayak, tapi di situ kok, biasa aja. Biasa aja sih. Lama-lama sudah makin clear, kayak dielek-elekin ya. Kenapa ya? Gak apa-apa juga sih. Lama-lama do something ketika kita lawan, ada effort, kita berubah. Jadi menerima tidak cuman kayak enggak, tapi do something. Aku terima sekarang. Yes, aku sadar seperti ini. Tapi sampai di titik mana? Hingga detik ini enggak insecure lagi dengan semuanya. Gitu loh. Sampai di titik itu bahwa ya kamu mau berhenti dikata ya aku seperti ini atau aku enggak bisa seperti ini terus. Bedanya cuma itu. Kalau kalian enggak punya rasa urgent untuk berubah, kalian begini-begini terus saja. Makanya aku selalu ajari kalian untuk berkata, aku enggak bisa gini-gini terus Tuhan. Aku perlu do something, barengnya aku tuntun aku Roh Kudus. Di situ aku bisa. Di situ kita bisa bisa berubah sedikit demi sedikit. Kayak gitu. Oke, so kita ambil satu waktu kita merenung apa sih yang kita perlu kita perlu renungkan lagi. So kita balik. Hari ini ketika kalian punya masalah banyak, punya banyak kekurangan, itu bukan salahnya orang tuanya kalian, bukan salahnya kalian mungkin. Tapi intinya meskipun sekalinya itu salahnya kalian, ya Tuhan akan mereka-rekakan yang baik itu kok. Tuhan gak pernah pandang itu buruk. Jadi hal yang bagus ketika aku dengar mereka-rekakan yang baik. Kenapa Tuhan bisa ngomong mereka-rekakan yang baik? Karena sebenarnya Tuhan pandang itu semua itu baik. Itu yang tak pegang sih. Jadi Tuhan akan merencanakan yang baik terus. Karena meskipun kalian salah, enggak apa-apa itu baik juga kok. Kayak gitu. Kecuali masuk neraka ya. Itu gak baik sih kalau itu. Itu beda cerita ya. Tapi hari ini apapun poinnya gitu. Tuhan akan merekakan itu baik. Kayak gitu. So, jadi kamu kayak ambil waktu ambil satu waktu kita sama-sama tuh. Jadi intinya hari ini kita ambil waktu lah gitu. Sampai di titik mana kita bisa mengandalkan Tuhan untuk berubah gitu loh. Keren sekali loh. Ya so itu yang aku pengen kasih tahu kalian. Tapi kalian harus meremakan satu hal gitu loh. Kayak sampai di titik ini tak aku gitu loh. Sampai di titik dimana kayak gini-gini terus tak aku. Sifat pemarahku gini terus tak. Kayak gitu. Harus do something. Kayak gitu loh. Harus ngerti, aku gak bisa seperti ini. Aku harus berubah di titik ini. Aku harus terima dulu tapi harus terlampil dulu. Aku orangnya seperti ini, jangan denial. Hari ini Roh Kudus ada satu ayat berkata gini, kalau hari ini kamu dengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu seperti nenek moyang, artinya bangsa Israel. Gak berhenti di situ. Lakukan yang terbaik, berubahlah. Perbaiki semuanya, perbaiki semua nasibmu. Perbaiki dirimu. Kalian punya masa depan yang cerah. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Dulu seperti ini dulu, itu dulu. Dan bagi Tuhan itu perbakalan.
Jadi aku pingin kalian, jadi kayak, aduh sorry, maaf. Gak kelihatan. sorry. Nah jadi bagaimana hari ini kita ngambil langkah gitu loh untuk kita minta Roh Kudus benar-benar tuntun kita setiap waktu, setiap saat. Bagaimana kita minta Roh Kudus hari ini penuhi hati kita gitu ya. Gak kamu Holy Spirit, tenang aja. Jadi bagaimana hari ini kita ngambil waktu, selidiki dulu hati ini kita. Apa sih yang kurang hari ini? Gitu loh. Jadi kalau hari ini kita berpikir, jadi kalau hari ini kita berhenti sampai ini, eman. Enggak. Coba kalian pikirkan. Jadi harus di titik itu kita ngerti, oh aku salah selama ini. Udah, berhenti di situ. Sadari dulu, lanjut. Tuhan aku gak mau seperti ini terus, bantu aku. Gak mau gampang takutan. Minggu depan kita belajar bagaimana menasar ngelawan ketakutan kayak gitu. Kita ambil waktu, kita worship sama-sama. Ini nih. Jadi intinya bagaimana? Kalau hari ini kalian begini terus, repot kalian ke depan. Jauh daripada itu, ambil waktu untuk kalian benar-benar Tuhan. Aku salah di sini, ayo selidiki kita sama-sama. Enggak lebih kudus dari kalian. Percayalah, enggak lebih kudus dari kalian. Aku juga masih banyak kekurangan. Kalian bisa tanya anak-anak rohaniku. Tapi hari ini sampai di titik mana kamu gitu loh. Sampai di titik yang mana. Jangan merasa aku sudah oke. Kalau Tuhan sudah kuliti kalian. Izinkan Tuhan lucuti kegelapan kalian. Tapi hari ini Roh Kudus itu orangnya itu lemah lembut guys. Jadi kalau kalian gak mau, tuh kalian izinkan Roh Kudus lucuti, kalian gak akan bisa. Biarkan Roh Kudus memenuhi hati kalian, biarkan Roh Kudus melucuti hari ini. Apa sih yang kurang dalam hidupmu? Gitu. Biarkan Roh Kudus kasih tahu, ini loh yang kurang, ini loh yang harus berubah. Baru di situ kita akan tahu. Kita nyanyikan lagu ini pelan-pelan ya. Setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu. Ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggam erat tanganku. Ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunan-Mu, yes. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunan-Mu. Izinkan Roh Kudus hari ini benar-benar ngasih tahu apa yang salah. Gak usah lihat kanan kiri, fokus sama apa yang Tuhan mau. Kak tanya sama Roh Kudus, selidiki aku, dan Roh Kudus akan benar-benar bisa kasih tahu. Mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus,
mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Mari sembah Dia, Yesus. Kita merenung, ambil sesi merenung sambil menyembah Dia. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus kasih tahu di hati kita apa isi hatinya Tuhan. Yesus, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus lidiki hati kami, Roh Kudus. Pastikan hati kami clear. Tilik hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tilik hati kami. Kasih tahu kelemahan kami Tuhan. Mungkin kami masih terikat dengan masa lalu, terikat dengan kecanduan apapun Tuhan. Tilik. Tuntunanmu Roh Kudus. Yesus, ku rindu Engkau Tuhan, jamati kami. Sama-sama katakan. Tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan. Jemaat saja sama-sama katakan. Tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus. Kami gak kuat jalan sendiri, Lord. Yang ku Begitu banyak kelemahan kami, Tuhan. ku mau selalu mendengar suara-Mu, Hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunan. Nyatakan Roh Kudus, tolong pimpin aku Tuhan. Ini personal. Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar-Mu, hidup dalam pengurapan. Deklarasi hari ini Tuhan, aku mau berubah, aku mau serupa semakin serupa dengan-Mu. Hiranatara syadarararara. Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara. Roh Kudus, lawat siap kami. Receive in the name of Jesus. Pengurapan-Mu, tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Sama-sama katakan. Hidup dalam pengurapan-Mu. Thank you Tuhan. Ora
Thank you Tuhan buat hari ini. Roh Kudus nyatakan jadi kami. Aku mohon biarlah hari ini gak cuma motivasi belaka, tapi benar-benar kami bisa bertumbuh. Thank you buat saat hari ini Tuhan. Jauh dari sempurna. Kami cuma rindu bisa bertumbuh. Kami rindu hanya bisa dekat dengan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih buat suaramu. Terima kasih buat benih-benih firman-Mu. Benih-benih sharing-Mu yang Kau kasih. Thank you Paul Tuhan. Kami gak bisa menandingi cinta dan kasih-Mu Tuhan. Ajari kami terus tunduk di hadapan-Mu. Dan mau berubah. Karena orang yang gak mau bertobat. Itu sama dengan kesombongan Tuhan. Thank you Tuhan, kami mau bertobat setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Wes. Hari ini senang sekali ini anak Melo. Aduh, ngerasa LG. aduh. Jangan lapar kamu. Oh iya, kaget. Gak apa-apa. Awas lapar LG. Jangan ngomong. Maaf.